Ya, ketemu lagi di channel Antonius Kamto. Nah, kali ini saya pakai motor listrik. Nah, biasa pakai harian. Nah, ini kalau yang sebelumnya pakai Yadea T9 sama Gesit Raya. Nah, kalau sekarang ini saya pakai Yadea E8S Pro. Sini untuk pemakaian motor listrik ini semuanya reviewnya review apa adanya semua ya. Pokoknya yang saya alami dengan motor-motor listrik ini saya info dengan sejujur-jujurnya. Saya nggak kemakan merek-merek tertentu misalnya, karena kan saya pakai motor listrik ini saya beli sendiri, bukannya sponsor. Jadi saya review apa adanya. Untuk Yadea E8S ini ya sama dengan sesuai mereknya ya. Ini emang merek walaupun buatan Cina, tapi ini emang motor listriknya sangat nyaman dan bodinya memang kokoh sama seperti ya di T9. Ini saya pemakaian harian sudah pakai sampai 1 bulan, dan seringnya ini saya kan tiap hari pagi dan sore antar istri kerja itu sering lewat gang-gang kecil yang banyak polisi tidurnya. Nah, saya pakai motor ini kalau polisi tidur, saya seringnya emang kalau berangkat antar istri kerja sering waktunya mepet, jadi untuk ada polisi tidur emang saya sering ngantemin polisi tidur. Jadi udah polisi tidurnya juga bukannya seperti yang saya lewatin sekarang nih, polisi tidur komplek ini dah apa mewah. Jadi polisi tidurnya kan kalau jalanan seperti ini biasanya landai. Kalau ini kalau lewat yang gang-gang kecil yang di perkampungan yang polisinya tajam-tajam, jadi cepat merusak bodi motor sama peredam kejutan masuk itu sama shockbreaker motornya. Nah, ini selama sebulan pemakaian saya sering kalau ngejar waktu sering ngantem-ngantemin, bodi aman, shocknya juga masih pada bagus. Ya, ini untuk Yadea E8S Pro ini sama nyaman juga kayak Yadea T9, cuman memang saya sepertinya kurang cocok sama stang ini nih. Kayak stangnya ini kurang nyaman deh. Beda sama stang Gesit Raya nih, kayak stangnya tuh kayak stang sepeda. Kalau Gesit Raya stangnya tuh kayak stang fat bar gitu, jadi nyaman sih menurut saya. Kalau ini dia stangnya kurang nyaman, kayak stang sepeda. Stangnya panjang ke atas. Terus posisi duduknya tuh kayak orang jongkok gitu. Jadi sebenarnya sih kalau saya lebih nyamanan pakai ya di atas 9. Nah, kalau untuk jarak tempuh yang saya rasain sepertinya sama. Saya pernah jalan dari rumah antar istri ke Bintaro, dari Bintaro terus ke Cakung Tipar. Nah, itu kurang lebih jaraknya 40 kilo lebih, dan dari Cakung Tipar ke Pamulang jaraknya juga 40 kilo lebih. Jadi kurang lebih itu hampir 90 kilo, dan 90 kilo baterai masih sisanya 2 bar. Aduh, saya lupa matiin ntar. Sisa 2 bar, jadi lumayan cukup jauh untuk pekerja-pekerja yang setiap harinya PP 80 kilo 70 kilo masih oke lah motornya ini. Baterainya masih oke, jarak jauh. Untuk tenaga yang saya rasakan ini harusnya sih
BLDC dan baterainya tuh speknya sama kayak ya di T9. Cuman kalau yang saya rasakan tenaganya sepertinya lebih responsif yang T9. Nah, yang T9 juga itu sebelumnya saya coba juga top speednya top speed itu ya, dan feeling saya juga maksudnya lebih kencang sih dibandingin top speed E8S Pro ini. Kalau ya di T9 itu bisa standarnya dipakai di jalan itu saya sendiri top speednya bisa 66 km per jam. Kalau ini saya gas mentok tetap cuma mentok sampai 60. Saya mungkin kayak belum mesti bandingin sama E8S Pro yang lain. Nanti kalau misalnya saya dapat lagi ntar mau saya coba apakah tetap sama mentoknya di 60 atau bisa lebih gitu. Kalau ini sih motor listriknya normal, emang kayaknya top speednya emang cuma sampai 60. Kalau di Gesit Raya kan sebelumnya itu bisa sampai 74. Penggeraknya dinamo mid drive yang di tengah, dinamo cuma 1500. Kalau ini wattnya 2000 watt. Pokoknya sama persis kayak T9. Cuman nggak tahu di STNK-nya sama BPKB tulisnya 3000, mungkin dari Samsatnya dari Samsatnya mungkin salah nulis, bisa juga. Kalau aslinya tuh 2000 watt ya, bukan 3000. Makanya kadang-kadang orang iklan dijual ya di E8S Pro 3000 watt. Cuman kalau saya cek di BLDC-nya tuh emang 2000 watt bukan 3000. Dan kalau misalnya 3000 nih sama E8 ya di AT9 pasti tenaganya lebih besar ya. Kalau ini tenaganya biasa aja, malah cenderung lebih responsif yang ini T9 ya, buat nyalip-nyalip kan. Ini sih saya juga sebenarnya tenaganya cukup buat nyalip-nyalip, buat apalagi kalau yang jalan-jalan mobil motor rapat tuh selap-selipnya juga oke sih. Cuman ya gitu, kalau T9 kan stangnya biasa tuh agak pendek. Kalau ini stangnya kadang suka nyangkut di mobil apa motor lain. Terus sama ini spionnya itu cukup lebar, kalau masuk garasi sering nyangkut juga kalau yang garisnya pas-pasan. Cuman ya oke lah untuk harga segini. Apalagi saya kalau beli kan saya selalu nggak beli baru, belinya second terus ya. Second terus. Karena menurut saya ya banyak kelebihannya sih kalau beli second. Yang penting kita mesti ngerti juga ngelihat nih. Kalau baterai hadiah gini kan biasanya di dalam nih, itu kayak nggak mungkin juga dioplos-oplos tuker-tuker lain gitu. Ya kita misalnya di motor listrik ya, memakai 4 bulan 6 bulan itu masih oke lah. Nanti kita pakai setahun ya kita jual lagi. Jadi kalau dengan cara itu kan kita nggak pusing mikirin pakai 2 tahun 3 tahun baterainya ngedrop. Nah, yang gitu sih. Jadi kalau ada uang cash kita bisa beli ya, kita mendingan beli second gitu. Harganya rata-rata sih yang saya pantau, misalnya kayak T9 tuh kalau nggak salah ya, itu kan kalau misal dapat subsidi itu 14 juta, misal tidak dapat subsidi 21 juta. Cuman sebelumnya saya pernah juga mau beli baru, cuman pas saya kan diminta KTP, pas dicek KTP saya beberapa kali di Yadea, di Polytron, di VR itu saya jarang dapat subsidi kalau beli cash. Kalau beli cicilan bisa dapat subsidi. Pernah sih di VR saya mau beli cash, katanya suruh bayar, kata salesnya nih, saya suruh bayar ini dulu, suruh bayar
OTR yang sesuai harga sebelum subsidi. Nanti subsidinya nanti dikembalikan setelah beberapa bulan kemudian. Cuman saya ini takutnya akal-akalan aja, itu saya nggak berminat. Cuman bagi yang dapat harga subsidi ya bersyukur aja. Cuman kalau saya misal kayak DAT9 itu kan ada aja ntar. Ada azan ya. Saya lanjutin nanti sebentar lagi. Saya sambil tetap videoin. Nah, kita lanjut lagi. Nah, itu dia. Kalau saya nih kan karena sering jual beli motor ya. Nah, kalau khusus motor listrik memang saat ini saya untuk seringnya sih sambil pakai untuk transportasi harian, lumayan sangat irit. Jadi kalau saya ada misalnya ada budget cash, ya kita beli cash aja lumayan. Misalnya dibandingin beli yang subsidi ya di atas 9 itu kan sekitar 14 juta kalau dapat subsidi. Nah, secondnya 10 juta, dengan harga 10 juta itu kita dapat motor yang paling pakai 4 bulan, 6 bulan ya masih oke lah. Rata-rata masih bagus kok. Orang bodi kokoh, setnya juga bagus sih. Ini dia DA ini. Memang harga mirip-mirip kayak VR-Q1 atau Gesit, cuman kalau dari segi body emang ini lebih bagus. Tapi bukannya Gesit atau VR kurang bagus ya, dia bagus. Cuman kalau dibandingin dia emang beda. Dia lebih bagus, bodinya lebih kokoh, cet-cetannya juga lebih bagus. Ya mungkin walaupun harga mirip-mirip, cuman ya ini selama saya pakai motor listrik ini paling bagus ini bodinya. Kalau baterai kan kita belum tahu. Ya dia tuh baru keluar 2023, ntar 2 tahun atau 3 tahun ke depan baterainya gimana belum teruji gitu. Cuman kan enaknya udah ada garansi 2 tahun, itu berarti mereka sudah pede akan baterainya. Kalau yang pengen enteng itu VR-Q1 juga oke loh itu. Dia motornya enteng, BLDC cuma 800 watt tapi lumayan lah, enteng juga larinya. Apalagi kalau dipasangin foto lebih kencang dia. Cuman kan kalau ini saya enaknya nggak perlu pakai 2 baterai, cuman jaraknya bisa jauh karena kapasitas ampere besar dia. Ya dia. Kalau kayak VR-Q1 saya mesti bawa 2 baterai. Ya, pokoknya VR-Q1 juga ini nggak ngecewain juga. Cuman kalau sok-soknya itu emang kalau udah di 10.000 kayaknya udah kurang oke sih. Kalau ini kayak VR-Q1. Kalau ya dia soknya itu yang terakhir T9 saya sampai 11.000 masih pada bagus tuh soknya, nggak ada yang bocor. Nah, kalau ini ya dia E8S Pro nih yang saya cobain, dibandingin T9 itu soknya yang ini kurang nyaman, masih empukan yang T9.
joknya juga masih empuk yang T9 juga. Nah ini masalah di kaki-kaki. Nah yang satunya lagi masalah top speed kalah dibandingin T9. Shocknya juga kalah. Terus kalau riding posisinya juga kalau saya lebih nyaman di T9 juga. Jadi untuk nilai semuanya saya lebih pilih ke T9 dibandingin L8S Pro. Kalau bentuk sih ini emang lucu juga sih, dia modelnya kotak. Sen sama lampu rem belakangnya juga ini banget apa? Modelnya beda dia. Nah, bentuknya ini siapa? Ngotak banget ya. Nah, bener-bener kayak motor listrik. Kalau T9 kan bentuknya udah kayak motor bensin. Nah, saya rasa untuk review L8S Pro nya sampai di sini dulu. Nah, bagi para yang telah menonton channel saya, misalnya ada pertanyaan boleh tanya-tanya di komentar, atau saya akan jawab sebisa mungkin saya jawab pertanyaan itu. Pokoknya saya reviewnya apa adanya, pengalaman saya pakai motor listrik. Ya, mungkin sampai sana. Jangan lupa setelah menonton untuk subscribe channel saya biar makin banyak. Ya, terima kasih. Nah, oh ya, maaf. Untuk video selanjutnya nanti saya akan keliling body, nanti saya videoin ini sama fitur-fitur di L8S Pro ini apa saja. Ya udah, saya rasa cukup sekian dan terima kasih.